Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dengan saya Khairul Huda di channel Ayoles. Semoga kita semua diberikan kesehatan. Olehnya kita sedang mempersiapkan seleksi PPG Prajabatan tahun 2022. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan konten terkait pengetahuan konten ataupun kisi-kisi untuk pengetahuan konten PPG Prajabatan tahun 2022, yang mana ini nanti secara resmi saya ambilkan dari arahan panitia PPG Prajabatan tahun 2022, yang mana kisi-kisinya itu berdasarkan capaian pembelajaran. Pada kesempatan kali ini nanti akan saya bahaskan juga capaian pembelajarannya itu apa saja beserta beserta modul resmi ya teman-teman. Jadi di sini akan saya kasihkan gratis modul resmi, yang mana modul resmi ini hanya bisa diakses oleh teman-teman guru yang sudah memiliki Dapodik dan NUPTK. Nah, pada kesempatan kali ini teman-teman sangat beruntung, kita kasihkan kesempatan untuk bisa mengakses dan mendapatkan materi yang seharusnya diakses oleh teman-teman yang sudah berdapodik. Nah, pada kesempatan kali ini nanti akan kita bahas yaitu mata pelajaran matematika. Nah, untuk CP, buku modul dan lain sebagainya, silahkan nanti teman-teman download di kolom komentar. Akan saya sematkan link Google Drive di sana. Baiklah, kita langsung masuk ke pembahasan ya teman-teman. Oh ya, sorry, bagi teman-teman yang belum subscribe bisa dilakukan terlebih dahulu di pojok kanan, supaya teman-teman tidak ketinggalan ketika saya nanti mengupload video selanjutnya terkait pembahasan soal-soal literasi dan numerasi yang secara resmi ada di website AKM ya teman-teman. Bagi teman-teman yang belum melihat website AKM juga, silahkan bisa dikunjungi website resminya. Nah, di situ sudah sangat jelas bagaimana contoh soalnya, namun di sana tidak ada pembahasan. Maka pada kesempatan kali ini, pada kesempatan selanjutnya akan saya bahaskan juga untuk contoh soal itu bagaimana cara pembahasannya. Baiklah, kita langsung lanjut ke nah ini ada teknik pengerjaan untuk jurusan matematika. Nah, untuk jurusan matematika karena di sini ada dua fase, dua tingkatan yang harus dipelajari, yaitu yang pertama adalah fase D. Ini untuk tingkat SMP, matematika SMP dipelajari semua secara umum, karena kita tidak tahu matematika nanti kita penempatannya di di SMP maupun di SMA. Kayak gitu, bisa juga di SD teman-teman. Maka dari itu teman-teman harus kuasai sebanyak mungkin fase yang teman-teman bisa pelajari. Kemudian fase E ini kelas 10 SMA, fase F ini kelas 11 dan 12 SMA. Nah, untuk modulnya jangan khawatir, nanti akan saya share di kolom komentar untuk link Google Drive-nya. Kemudian oh ya, ada pertanyaan mungkin, loh ini nggak mau pelajari yang fase A, B, C? Tidak. Karena fase ABC itu lebih ke arah PGSD teman-teman. Jadi yang mempelajari sana adalah teman-teman dari jurusan PGSD. Nah, PGSD itu nanti CP yang harus dipelajari memang sangat banyak. Maka dari itu teman-teman teman-teman silahkan ini fokus ke video-video ini dan fokus ke capaian pembelajaran yang akan saya share, kemudian ada modul resminya juga. Kita lanjut ke yang nomor 2, lebih baik mempelajari semua mata pelajaran, semua materi pada fase DEF. Oke. Yang ketiga, fokus belajar menggunakan modul resmi. Nah, modul resminya adalah modul yang mana terdapat pada website Merdeka Belajar. Nah, nanti akan kita bahas semua secara lengkap. Silahkan teman-teman simak video ini sampai akhir. Baiklah, kita langsung masuk ke website ya teman-teman, dan juga capaian pembelajarannya. Nah, ini merupakan gambaran dari CP-CP semua mapel ya teman-teman. Di sini saya share yang matematika. Oke, saya buka dulu. Nah, oke, kebuka. Capaian pembelajaran mata pelajaran matematika. Nah, kita langsung scroll ke bawah saja. Kita menuju CP-nya. Oke, nah ini teman-teman, di CP itu ada elemen. Nah, elemen di matematika itu ada banyak ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian ada kalkulus. Ini sebagai pilihan untuk kelas 11 dan 12. Oke, jadi ada 5 yang wajib, kemudian ada 1 yang pilihan. Gimana Pak mempelajarinya? Silahkan dipelajari semua saja. Semakin banyak teman-teman mempersiapkan diri, semakin baik ketika menghadapi ujian. Kemudian elemen yang selanjutnya, elemen prosesnya, ini ada elemen penalaran dan pembuktian. Kita langsung saja ke CP teman-teman, Nah, untuk fase A ini adalah kelas 1, 2 SD. Ini skip saja lah teman-teman, karena saya yakin teman-teman pasti bisa mengerjakan soal-soal untuk matematika setingkat SD. Fase B sama, kita lebih fokuskan ke CP yang tingkat ini fase D teman-teman. Oke,
Masih fase C. Oke, ini fase D. Umumnya adalah untuk kelas 7, 8, dan 9 paket B. Nah, di sini kita scroll ke bawah. Nah, ini ada capaian pembelajaran. Elemen bilangan. Nah, ini di akhir fase D, peserta didik dapat membaca, menulis, dan membandingkan bilangan bulat, bilangan rasional, dan irasional, bilangan desimal, bilangan berpangkat bulat, dan akar. Bilangan dalam notasi ilmiah. Mereka dapat menerapkan operasi aritmatika pada bilangan real dan memberikan estimasi perkiraan dalam menyelesaikan masalah. Nah, teman-teman di sini langsung saja fokus ke babnya. Nah, contohnya ini membandingkan bilangan bulat. Babnya ini, kemudian membaca dan menulis. Ini teman-teman harus paham. Kemudian bilangan rasional dan irasional itu seperti apa, bilangan desimal itu seperti apa. Nah, teman-teman harus kuasai capaian pembelajaran ini terkait bilangan. Kemudian aljabar juga teman-teman silakan pelajari dan kuasai secara betul. Nah, di sini ada contohnya mengenali, memprediksi, dan menggeneralisasi pola dalam bentuk susunan benda dan bilangan. Mereka dapat menyatakan suatu situasi ke dalam bentuk aljabar. Mereka dapat menggunakan sifat-sifat operasi komutatif, asosiatif, dan distributif. Teman-teman harus paham ini. Bagaimana sifat-sifat komutatif, asosiatif, distributif itu seperti apa. Kemudian peserta didik juga memahami relasi fungsi, teman-teman. Nah, relasi dan fungsi, teman-teman harus kuasai ini. Menyediakan dalam bentuk diagram panah, tabel himpunan pasangan berurutan. Oke. Ya, ini silahkan dipelajari. Kemudian pengukuran, menjelaskan cara untuk menentukan luas lingkaran dan menyelesaikan masalah yang terkait. Mereka dapat menjelaskan tentang cara untuk menentukan luas, permukaan, dan volume bangun ruang, prisma bagaimana rumusnya, tabung bagaimana, bola bagaimana, limas dan kerucut itu bagaimana. Dikuasai semua, teman-teman. Mereka dapat menjelaskan pengaruh perubahan secara proporsional, dari bangun datar, bangun ruang terhadap ukuran panjang, besar, sudut, luas, dan atau volume. Nah, ini harus harus dipelajari. Untuk yang geometri, nah, peserta didik dapat membuat jaring-jaring, bangun ruang, prisma, tabung, limas, dan kerucut. Membuat bangun tersebut dari jaring-jaringnya. Tentang jaring-jaring harus dikuasai. Kemudian peserta didik dapat menggunakan hubungan antar sudut yang terbentuk oleh dua garis yang berpotongan. Nah, sudutnya berapa yang terbentuk pada garis yang berpotongan itu teman-teman ingat ya. Silakan dipelajari. Kemudian yang ini transformasi tunggal, refleksi, translasi, rotasi, dilatasi, titik, garis, dan bangun. Nah, silakan ini dikuasai. Nah, kemudian fase D, merumuskan pertanyaan, mengumpulkan, menyajikan, dan sebagainya. Ini silakan juga dipelajari. Nanti akan saya share. Jadi tidak saya bagikan saya bacakan secara semua karena nanti akan juga saya share kemudian beserta dengan modul yang akan lengkap dengan pembahasannya. Jadi teman-teman nanti belajarnya lebih terfokus dan lebih terarah. Kemudian bilangan. Nah, di akhir fase E, peserta dapat menggeneralisasi sifat-sifat bilangan berpangkat. Nah, ini untuk fase E berarti ini adalah kelas 10, teman-teman, SMA. Kemudian aljabar dan fungsi. Peserta didik menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sistem persamaan linear 3 variabel dan sistem pertidaksamaan linear 2 variabel. Oke ya, silakan. Pengukuran ini tidak ada di tingkat SMA. Geometrinya ada menyelesaikan permasalahan G3 siku-siku yang melibatkan perbandingan trigonometri dan aplikasinya. Kemudian yang analisis data dan peluang ini masuk di kelas 10, mampu mempresentasikan dan menginterpretasi, jadi mempresentasikan, menjelaskan, dan menginterpretasi. Jadi bagaimana caranya menjabarkan dari data dengan cara menentukan jangkauan kuartil dan juga interkuartilnya. Mereka dapat membuat dan menginterpretasi box plot ataupun box and whisker plot. Nah, teman-teman harus ini ya, pelajari lagi materi itu. Nah, untuk fase F yang terakhir seperti ini. Bilangan, aljabar, pengukuran tidak ada, geometri ada, analisis data dan peluang ada, apa saja yang harus dipelajari ada di sini di CP. Oke, teman-teman. Nah, untuk fase F+ adalah sebagai pilihan. Apabila teman-teman ingin mendalamkan ini, boleh tambahan pelajarannya ataupun mata pelajaran selektif kalau istilahnya di kurikulum Merdeka. Nah, ini ada fase F+, peserta didik dapat melakukan operasi aritmatika pada polinomial suku banyak, menentukan faktor polinomial dan menggunakan identitas polinomial untuk menyelesaikan masalah. Ini agak susah ya, teman-teman. Silahkan nanti dipelajari semua. Oke. Ya, baiklah teman-teman, kita langsung masuk ke website Merdeka Mengajarnya. Oke.
Di sini kita langsung alihkan. Oke, matematika, mana matematika? Oke, ini ketemu matematika, kita klik terapkan. Kemudian ini teman-teman silahkan buka di fase D. Oke, kalau teman-teman tidak bisa mengakses ya, nanti saya bagikan semua downloadan modul ini di website. Di kolom komentar. Nah, ini ada buku murid matematika, buku guru. Nah, ini modul resmi yang saya sampaikan teman-teman. Jadi teman-teman bisa fokus belajar dan menjadikan ini sebagai sumber belajar yang baik. Oke, ini ada banyak sekali teman-teman. Baiklah, terima kasih teman-teman telah menyimak video ini sampai akhir. Ada kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga video ini dapat memberikan manfaat untuk teman-teman semua dan bisa membantu teman-teman untuk melaksanakan ujian seleksi PPG Prajabatan tahun 2022. Nah, jangan khawatir, video ini nanti akan saya downloadkan semua, saya sematkan di kolom komentar. Bagi teman-teman yang belum subscribe, bisa minta tolong di subscribe terlebih dahulu di pojok kanan bawah itu, tekan loncengnya, supaya ketika saya mengupload video baru, teman-teman tidak ketinggalan. Oke, baik, terima kasih. Semoga lolos dan diberikan kelancaran olehnya belajar. Saya akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.